Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Sahabat iman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawi dan juga memantapkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ukhrawi. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan yang kelima dari 40 manfaat salat berjamaah. Insya Allah di dalam kesempatan kali ini kita akan bahas kupas manfaat yang kelima. Tema kali ini adalah salat berjamaah adalah bentuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang melaksanakan sholat berjamaah sepanjang hidupnya. Itu tema kali ini. Sahabat iman dimanapun Anda berada, sholat berjamaah memiliki kedudukan yang agung, memiliki urgensi yang besar. Bahkan syariat terbesar di dalam Islam adalah melaksanakan sholat. Bahkan sholat ini kita laksanakan sehari semalam 5 rakaat, gitu kan? Terus kontinu, ibadahnya luar biasa, ya. Dan orang-orang yang hebat adalah mereka yang selalu tetap menjaga sholat 5 waktu beserta berjamaah. Perintah melakukannya tidak saja di dalam situasi-situasi biasa saja, gitu kan? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, bahkan menekankan sholat berjamaah sampai dalam situasi khauf, situasi yang tidak aman, situasi yang menakutkan. Bahkan posisi saat ini, situasi tersebarnya virus COVID-19, hal ini sholat berjamaah masih diwajibkan kepada kita, sahabat iman. Maka kalau ada orang yang memutus daripada sholat berjamaah, ada apa dengan imannya? Kalaulah belum bisa dilaksanakan di mana? Di masjid-masjid Allah, maka kita bisa melaksanakannya di rumah-rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, sholat berjamaah merupakan urgensi terbesar di dalam Islam dan tidak baik dan tidak layak untuk ditinggalkan oleh seorang lelaki muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Masya Allah. Ini penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicantumkan di dalam surat An-Nisa ayat 102. Jadi sholat berjamaah ini saking wajibnya, ya, saking pentingnya dalam pelaksanaannya, bahkan harus menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan, gitu kan? Ini dalam ayat ini menceritakan tentang sholat berjamaah dalam keadaan khauf. Nah, kalau kita ketahui sholat perang, gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya adalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabatmu, maksudnya adalah lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yang maksudnya sholat, gitu kan, besertamu dan menyandang senjata, gitu kan. Nah, ini pelaksanaan apa? Pelaksanaan sholat khauf ataupun sholat dalam keadaan takut, atau disebut juga sholat perang, gitu kan. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, gitu kan. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah
mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ketika di zaman Rasulullah SAW dalam keadaan perang, dalam keadaan situasi khauf gitu kan, mereka beserta Rasulullah SAW masih melaksanakan sholat berjamaah. Tidak harus posisinya di masjid gitu kan, karena posisi waktu perang ya masjid di mana gitu kan, di medan perang. Di medan perang melaksanakan sholat berjamaah ya. Tayyib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi Muhammad SAW sangat menekankan sholat berjamaah. Beliau memerintahkan sholat berjamaah dan tidak pernah gitu kan, tidak memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang meninggalkannya, sebagaimana akan kita bahas di kemudian hari. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contohnya adalah ada seorang lelaki buta datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta izin beliau gitu kan, untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini seorang lelaki buta, dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini lihat posisi meminta izin kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, gitu kan? Ia menyebutkan alasannya bahwa rumahnya jauh dan tak ada seorang pun yang menuntunnya, gitu kan? Itu dia izin kepada Rasulullah SAW. Sementara perjalanannya menuju masjid penuh dengan binatang buas, binatang berbisa. Masya Allah, luar biasa ya. Ini seorang buta mau ke masjid, di perjalanannya banyak binatang buas, banyak binatang berbisa, akan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Selain itu, ia juga mengemukakan alasan-alasan lain kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada si lelaki tersebut, atas tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am, ya, aku mendengarnya. Dia menjawab, aku mendengarnya. Qala ajib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu jawablah, penuhilah seruannya. Wa fi riwayat ukhra la ajidu laka rukhsah. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tidak mendapati rukhsah, keringanan untukmu. Masyaallah. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan situasi apapun gitu kan, ya, maka diniatkan untuk bisa selalu melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Sholat berjamaah meskipun posisinya ya di mana, di rumah ataupun di kantor ataupun di, mohon maaf ya, di pasar yang memang disediakan musola ataupun di mana saja, lakukanlah sholat berjamaah yang minimal dua orang. Cari sahabatmu yang belum melaksanakan sholat di waktu tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah kisah ya kan, tentunya sebagian daripada kita dan kita sudah tahu ya, bahwa seorang sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepadanya, yaitu siapa? Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair ini yang ketika beliau mendengar kumandangan azan, padahal beliau dalam keadaan posisi sedang sakaratul maut, posisi beliau sedang sakit, gitu kan. Kemudian ketika dia mendengar apa? Mendengar seruan azan, ya, apa yang dia inginkan? Kepada para kawan-kawannya, para sahabatnya, wahai sahabatku, bawalah tanganku, tuntunlah aku untuk menuju masjid. Aku ingin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di lingkungannya ataupun yang ada di sekitarnya berkata kepada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, wahai Amir, gitu kan, sesungguhnya Anda sedang sakit, gitu kan. Sesungguhnya Anda sedang sakit. Sudahlah, Anda cukup melaksanakan sholat di sini, gitu. Beliau berkata, aku dengar seruan Allah, lalu aku tidak memenuhinya, gitu kan.
aku mendengar panggilan Allah, kemudian aku tidak memenuhinya. Itu siapa? Pertanyaan Amir bin Abdullah bin Az-Zubair kepada para sahabat-sahabat yang ada, gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Lalu mau tidak mau mereka pun para sahabat menggandeng tubuhnya ataupun lengan Amir bin Abdullah bin Az-Zubair ini untuk menuju apa? Menuju masjid dan melaksanakan sholat bersama imam, yaitu sholat maghrib ketika waktu itu. Dan apa yang dia dapatkan sahabat iman? Yang dia dapatkan ketika yakin dia akan melaksanakan sholat berjamaah, gitu kan? Dan satu hal yang sangat tidak dibayangkan, ketika dia melaksanakan sholat berjamaah beserta imam pada waktu sholat maghrib dan baru 1 rakaat beliau wafat, meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat iman dimanapun Anda berada, saya mengajak khususnya pribadi saya untuk selalu dimanapun kapanpun jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan yang posisinya sangat darurat, gitu kan? Posisinya sangat darurat, ya tidak menjadi sebuah permasalahan, gitu kan? Artinya kalaupun bisa ajak sahabatmu meskipun hanya 2 orang untuk bisa sholat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran bahwa mulailah dari sekarang, ajaklah hati untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian kita kalau sudah mampu, barulah kita mengajak orang lain. Semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya buat jemaah sekalian. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.